Baik, selamat malam Bapak Ibu peserta kelas virtual di tanggal 29 April 2020 menjelang Hari Buruh sesaat lagi. Ini temanya tema yang cukup menarik, yaitu donor darah dan transplantasi organ yang dibawakan oleh yang narsum pertama Ibu Anggraini Enda dari Untak Semarang dan yang kedua Ibu Yovita Arinangesti dari Untak Surabaya. Seperti biasa, nanti Bapak Ibu silakan jika ingin mengajukan pertanyaan bisa melambaikan tangan atau langsung chat pribadi kepada saya, bisa menyebutkan nama instansi atau tanpa nama tanpa instansi. Kemudian sesi pertama akan dibawakan oleh Bu Anggraini Enda maksimal 7 menit ya Bu ya. Ya, silakan kepada Bu Anggraini Enda. Ya, terima kasih. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Anggraini Endah Kusumaningrum. Saya dosen di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Semarang. Ya, hari ini akan menyampaikan mengenai materi saya. Saya diberikan oleh panitia dalam hal ini ya. Transfusi darah yang terlebih dahulu saya menyapa ini ada Pak Peter Johannes, ada tadi ada Pak Dekan, Pak Slamet. Terima kasih untuk kesempatan sore hari ini. Saya diberikan kesempatan untuk bisa memberikan kelas virtual pada sore hari ini. Ya, kita langsung saja. Ya, transfusi darah. Transfusi darah itu dimulainya, kita mengenal transfusi darah itu mulai abad ke-18 ya, di mana pada masa itu ya transfusi darah sudah dikenal, cuman masih kacau ya, masih kacau sehingga terjadi banyak kecelakaan terhadap transfusi darah ini. Nah, kemudian baru pada tahun 1900 dengan diketemukannya golongan-golongan darah ya oleh Dr. Alan Steiner ya, maka transfusi darah itu bisa menolong atau banyak menolong jiwa manusia yang ancamannya kalau kehilangan darah itu adalah kematian. Nah, sebagai dasar hukum dari transfusi darah yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yaitu tentang kesehatan, khususnya pasal 88 ayat 1 di mana di situ dikatakan bahwa pelayanan transfusi darah itu meliputi perencanaan, pengerahan pendonor darah, penyediaan, pendistribusian darah, tindakan medis, pemberian darah kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Nah, di samping itu juga ada PP nomor 7 tahun 2011 tentang pelayanan darah ya, dan juga Permenkes nomor 83 tahun 2014 tentang unit transfusi darah, bank darah rumah sakit dan jejaring pelayanan transfusi darah. Nah, kemudian pengertian transfusi darah sendiri itu menurut medis adalah suatu proses pekerjaan memindahkan darah dari orang yang sehat kepada orang yang sakit. Saya ulangi lagi, ada dua tujuan utama dari transfusi darah, yaitu yang pertama, menambah jumlah darah ya, yang beredar dalam badan orang sakit dan ditengarai darahnya berkurang karena suatu sebab seperti operasi, ya, karena ada perdarahan waktu melahirkan, kecelakaan, dan lain-lain yang menyebabkan jumlah darah dalam tubuh berkurang, sehingga membutuhkan transfusi darah. Kemudian tujuan yang kedua yaitu menambah kemampuan darah bagi badan orang sakit untuk membawa zat asam atau oksigen ke seluruh bagian tubuh. Misalnya penyakit-penyakit yang sel darahnya tidak berfungsi baik dan kemampuan darahnya untuk mengolah zat asam menjadi berkurang seperti penyakit anemia. Nah, kalau tadi itu pengertian transfusi darah menurut medis, kemudian pengertian transfusi darah secara yuridis yaitu mendonorkan darah, berarti memberikan izin kepada orang lain untuk melakukan sesuatu yang terkait dengan keutuhan jaringan tubuhnya sendiri dengan cara mengambil sejumlah darah dan melepaskan hak milik
hak miliknya atas darah tersebut. Jadi darah itu merupakan hak milik daripada seseorang itu. Nah, darah ya, transfusi darah pada dasarnya adalah semacam transplantasi ya. Kalau nanti ada Bu Yovita akan memaparkan mengenai transplantasi ya, tentunya transplantasi organ tubuh. Kalau donor darah itu terkait dengan transplantasi juga, tetapi transplantasi darah ya, yaitu pemindahan bagian yang masih hidup, viable, dari seseorang kepada orang lain. Nah, karena darah itu hidup, kan begitu. Nah, di mana di dalam pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Kesehatan mengatakan bahwa transplantasi organ atau jaringan tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan dan dilakukan di fasilitas kesehatan tertentu. Nah, kenapa begitu? Karena transfusi darah itu mempunyai tujuan yang sangat baik, tetapi transfusi darah juga perlu dipahami ya bahwa pekerjaan ini tidak tanpa resiko, artinya juga mengandung resiko, ya, mengandung resiko bagi pasien. Sehingga keamanan pasien pada saat transfusi darah perlu dijaga dengan cara melakukan transfusi darah secara aman, yang sesuai dengan persyaratan maupun standar prosedur atau SOP. Nah, resiko dalam transfusi darah ya seperti adanya penularan penyakit infeksi dan juga adanya reaksi transfusi hemolitik kan gitu. Nah, terkait dengan keamanan pasien dalam menerima transfusi darah, untuk itu perlu dijaga. Yang pertama adalah proses penyediaan darah aman. Yang kedua, penyimpanan yang baik dengan suhu yang sesuai. Yang ketiga, distribusi dengan rantai dingin serta indikasi yang tepat. Yang keempat, di samping pemantauan dan tindakan penanggulangan reaksi transfusi yang mungkin terjadi. Nah, kalau tadi ya ada reaksi transfusi hemolitik, nah ini harus dijaga. Nah, kenapa begitu? Karena keamanan dalam transfusi darah itu merupakan hak dari pasien, sebagaimana hal itu diatur di dalam pasal 32 huruf N Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit, di mana di situ mengatur bahwa setiap pasien mempunyai hak atas keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di rumah sakit. Adanya pengaturan hak atas keamanan pasien dalam Undang-Undang Rumah Sakit tersebut merupakan tanggung jawab dari rumah sakit guna memberikan perlindungan kepada si pasien. Nah, kemudian pasal 29 huruf ayat 1 huruf B Undang-Undang Rumah Sakit juga mengatakan bahwa setiap rumah sakit mempunyai kewajiban memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. Demikian juga pasal 46 undang-undang yang sama, yaitu Undang-Undang Rumah Sakit. Yaitu rumah sakit bertanggung jawab terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit. Jadi apabila pada saat darah terjadi kesalahan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang melakukan transfusi darah, maka rumah sakit juga ikut bertanggung jawab. Ini seperti kasus yang ada di Aceh kan gitu ya. Kemarin ada kasus di Aceh bahwa tenaga kesehatan ternyata ya melakukan transfusi darahnya keliru golongan darah yang dimasukkan ke tubuh pasien yang mengakibatkan pasiennya kemudian bukan tambah sehat tapi tetap menambah penyakit. Nah, selanjutnya jenis tanggung jawab hukum yang diberikan oleh rumah sakit terhadap kesalahan tindakan tenaga kesehatan yaitu ada 3 macam, yaitu pertanggungjawaban rumah sakit dalam hukum administrasi, ya, pertanggungjawaban hukum perdata dan pertanggungjawaban hukum pidana. Kita lihat pertanggungjawaban secara administrasi. Nah, terkait pertanggungjawaban hukum administrasi ini, Bu Anggra ini 2 menit lagi ya, Bu ya. Oke, ya. Sebentar, saya tinggal sedikit. Ya. Pertanggungjawaban hukum rumah sakit ini ya terkait dengan hukum administrasi itu terkait dengan kebijakan-kebijakan atau policy atau ketentuan-ketentuan yang merupakan syarat administrasi
administrasi pelayanan kesehatan yang harus dipenuhi dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bermutu. Nah, pelanggaran terhadap hal tersebut akan menimbulkan sanksi administrasi. Yang pertama, untuk rumah sakitnya tersendiri, yaitu adanya pencabutan izin usaha atau pencabutan status badan hukum bagi rumah sakit. Kita tahu ada rumah sakit sekarang ini rumah sakit yang berbentuk PT, ada juga rumah sakit yang berbentuk yayasan atau rumah sakit yang memang milik pemerintah kan gitu. Nah, sedangkan bagi dokter dan tenaga kesehatan ya pertanggungjawaban rumah sakit terkait hukum administrasi itu adalah ada teguran lisan, teguran tertulis, pencabutan izin prakteknya atau penundaan gaji berkala atau kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Itu secara hukum administrasi. Sedangkan pertanggungjawaban hukum perdata sebagaimana diatur di dalam pasal 1365 ini pertanggungjawaban secara pribadi dan ada pertanggungjawaban perwakilan pasal 1367 KUH Perdata di mana merupakan penjabaran lebih lanjut yang mengatakan siapa dan apa yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, tanggung jawab perdata ini berakibat yang bersalah atau menimbulkan kerugian harus membayar ganti rugi. Nah, kemudian yang terakhir pertanggungjawaban secara hukum pidana, di mana kita tahu di Indonesia menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan, di mana pasal 2 mengatur bahwa perundang-undangan di Indonesia yang diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia. Jadi, setiap orang yang berada dalam wilayah hukum Indonesia dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan secara pidana atas kesalahan yang diperbuatnya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan memenuhi 7 menit dari waktu yang disediakan kepada saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Anggra ini. Nanti ini sudah ada yang beberapa chat, tapi tidak saya bacakan dulu karena kita langsung materi kedua, Ibu Yovita. Silakan Bu, maksimal 7 menit Bu ya. Ya, salam jumpa semuanya. Ya, kita ketemu lagi dalam bahasan yang berbeda yaitu transplantasi organ di dalam hukum positif Indonesia. Ada 6 hal di sesi ini yang saya mau paparkan di sini dan saya harap kita bisa sama-sama untuk melihat apa sih yang sekiranya mungkin kalau kita bicaranya tentu bertitik tolak dari pertemuan yang sebelumnya. Jadi ada satu paradigma yang mau kita bangun untuk mengkritisi, untuk membawa hukum positif Indonesia ini ke arah hukum yang manusiawi. Jadi terkait dengan itu ada 6 hal yang saya mau sampaikan. Pertama mungkin kita akan melihat dulu terminologi transplantasi organ itu seperti apa. Kemudian mengulang kembali penegasan bahwa paradigma di mana kita berpijak untuk mengkritisi persoalan transplantasi organ itu juga nanti akan saya paparkan. Kemudian juga bagaimana sih transplantasi organ di dalam hukum positif. Lalu karena kita punya undang-undang atau lex spesialis dalam hal penyelenggaraan transplantasi organ itu juga akan kita lihat. Lalu ternyata ada hak dan kewajiban yang sudah diatur oleh undang-undang, ada hak kewajiban donor dan hak dan kewajiban resipien. Kemudian bagaimana hukum positif ini memberikan suatu kekuatan eksekutorial terhadap perbuatan hukum terkait dengan transplantasi organ. Kemudian yang kita masuk yang pertama, bahwa kalau kita lihat dari terminologinya di dalam hukum positif itu mengalami beberapa pergeseran. Pertama, terminologi yang dipakai tentang transplantasi itu bisa ditemukan di PP 18 tahun 1981 dan itu sudah lama sekali. Itu pun ada di dalam PP tentang bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomis serta transplantasi alat atau jaringan tubuh manusia. Itu di tahun 1981. Penekanannya di situ adalah adanya tindakan kedokteran untuk memindahkan alat atau jaringan tubuh untuk menggantikan alat atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi. Kemudian kalau kita lihat di aturan perundang-undangan yang paling baru di tahun 2016, yaitu pada Permenkes nomor 38 tahun 2016, di situ dikatakan bahwa
transplantasi itu merupakan pemindahan organ dari pendonor ke resipien guna penyembuhan dan pemulihan masalah kesehatan. Nah, jadi kalau kita lihat ada pergeseran penekanan pada terminologi yang diberikan oleh hukum positif, berarti dalam hal ini ada pergeseran roh dari transplantasi itu sendiri untuk apa. Kemudian tadi paradigma yang kita gunakan untuk membedah ini, meskipun ini berada pada tataran hukum positif, adalah bahwa kita melihat persoalan human dignity. Kemudian bahwa saya garis bawahi manusia itu bukan barang. Ya, jadi ketika kita mengatakan bahwa manusia itu bukan barang, tentunya juga perlakuannya juga akan berbeda. Dan ini akan menimbulkan sedikit kontra dengan apa yang diatur di dalam hukum positif. Kalau persoalan bioetik di situ jelas sebenarnya tindakan itu mengandung nilai-nilai etika kehidupan ya yang terumus di dalam prinsip-prinsip bioetik. Dalam hal ini saya memilih bioetik principle. Kemudian juga kita lihat ke bagaimana sih transplantasi organ menurut hukum kesehatan. Diatur di pasal 64, 65, kemudian 66, 67. Yang saya garis bawahi dari keempat pasal tersebut, ya nanti silahkan mungkin bisa mendownload sendiri, gitu ya, bahwa pada pasal 66 itu disebutkan bahwa transplantasi sel, baik yang berasal dari manusia ataupun dari hewan, hanya dapat dilakukan apabila telah terbukti keamanan dan pemanfaatannya. Jadi dalam hal ini berarti hukum itu melindungi atau menjadi legal protection dari semua kegiatan transplantasi tersebut. Kemudian juga terkait dengan penyelenggaraan transplantasi organ yang diatur di dalam Permenkes nomor 38 tahun 2016 itu, tentu penyelenggaraan transplantasi ini harus dilakukan oleh rumah sakit yang sudah mendapatkan penetapan sebagai rumah sakit penyelenggara transplantasi organ. Nah, tentu ini ada kaitannya bahwa di dalam Undang-Undang Kesehatan secara umum tadi, bahwa tindakan itu harus dilakukan dengan terbukti keamanan dan pemanfaatannya. Kemudian kalau tadi saya sempat singgung bahwa pada peraturan sudah ditentukan adanya hak dan kewajiban, baik itu dari donor maupun resipien. Nah, pasal 36 dari Undang-Undang Nomor 38 tahun 2016 itu, dari Permenkes 38 2016 itu mengatakan bahwa setiap orang bisa menjadi pendonor secara sukarela tanpa meminta imbalan. Nah, ini yang juga saya garis bawahi, tanpa meminta imbalan. Ya. Kemudian juga terkait dengan haknya, ada hak pendonor, bahwa pendonor ini berhak untuk mengetahui identitas resipien, kemudian juga memperoleh asuransi kesehatan, dibebaskan dari biaya pelayanan, memperoleh prioritas. Beberapa hak ini memang implementasinya dalam kondisi faktual mungkin tidak semanis apa yang ditulis di dalam hukum positif. Kemudian juga kewajiban pendonor di sini adalah tidak, salah satunya karena banyak sekali, antara lain tidak melakukan perjanjian khusus dengan resipien terkait dengan transplantasi organ. Perjanjian khusus. Nah, perjanjian khusus pun belum dikupas secara luas oleh peraturan ini. Apa yang dimaksud dengan perjanjian khusus itu? Karena faktanya biasanya terjadi pertukaran prestasi, ya kalau bahasa hukumnya mungkin pertukaran prestasi, karena di satu pihak donor memberikan, di pihak lain resipien menerima. Nah, menerima pun juga berarti mengambil bagian tubuh dari si donor. Ya kan, sedangkan tidak boleh ada suatu jual beli sebagaimana dicantumkan di dalam pasal 192 Undang-Undang Kesehatan. Tetapi di dalam aturan penyelenggaraannya, di situ memang ditegaskan kewajiban resipien adalah tidak melakukan perjanjian khusus. Nah, jadi ada persoalan menurut saya di sini. Eksekutorial diberikan oleh pasal 192 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009, bahwa setiap orang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan dengan dalih apapun dapat dikenai pidana. Itu aturannya seperti itu. Tetapi menurut saya ada satu catatan di sini. Kalau kita mengatakan itu memperjualbelikan, berarti analoginya adalah kita melakukannya dengan alat tukar berupa uang. Tapi seandainya seorang
donor ini menerima tanda terima kasih atau apalah dari resipiennya, apakah ini juga bisa dianalogikan sebagai memperjualbelikan, gitu ya? Karena toh juga mendapatkan kenikmatan di situ. Tetapi di sisi lain, alangkah tidak manusiawinya juga karena sudah diberikan organ tubuh, sudah diberikan sebuah penghidupan, tetapi juga tidak diberikan suatu kompensasi atau imbalan. Kok rasanya nggak manusiawi? Nah, ini yang menjadi semacam pro dan kontra ketika kita mau merumuskan sebuah norma di dalam hukum positif. Dalam hal ini saya menawarkan bahwa terkait bahwa manusia itu adalah persona, punya human dignity dan bukan barang, sehingga dalam bentuk apapun tidak boleh dikomersilkan. Kita pakai kata dikomersilkan. Kenapa? Karena komersil di sini artinya lebih luas daripada persoalan jual beli. Kalau jual beli kan kita hanya melihat bahwa yang diperjanjikan itu adalah uang sebagai kompensasi. Tetapi ini enggak. Kalau saya menawarkan sebuah revisi gitu ya, bahwa tidak boleh dikomersialisasi. Memang batas antara niat baik dengan batas antara mengharapkan suatu imbalan itu memang ukurannya ada di persoalan etik. Tapi paling tidak secara hukum kita ini bisa kemudian sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan peradaban, mungkin lebih menggunakan kata-kata yang sifatnya lebih manusiawi dan lebih mengunci bahwa ketika orang juga mendonorkan atau ketika orang menerima itu tidak boleh ada perjanjian khusus sebagaimana ditentukan di dalam undang-undang, dan itu diperjelas bahwa tidak boleh ada transaksi yang bersifat komersialisasi. Nah, saya pikir mungkin itu dulu yang bisa saya berikan. Saya juga menanti pertanyaan, juga mungkin kita bisa saling diskusi dan memberikan masukan. Demikian. Ya, terima kasih Bu Yovita. Ini memang ada beberapa pertanyaan. Mungkin pertanyaannya bisa langsung saya jawab kalau kalian sudah chat. Interupsi moderator. Oh ya, silakan Mbak. Bisa saya bertanya langsung, menanggapi langsung? Iya, sebentar dulu Pak ya. Saya bacakan yang chat masuk dulu. Saya bacakan ada chat yang masuk dulu, nanti baru bisa melambaikan tangan. Karena sudah ada beberapa masuk. Ini secara pribadi mengatakan sebetulnya untuk ditujukan kepada Bu Anggra ini, Bu Anggra ini bisa mendengar saya ya, mengenai apa sih donor darah itu, jika sejauh mana pertanggungjawaban PMI dalam hal ini terkait donor darah. PMI. Ya, langsung? Iya, langsung aja Bu, langsung. Ya. Ya, kalau PMI ya jelas pasti dia harus sama ya. Jadi intinya PMI itu kan suatu organisasi dibentuk untuk menampung adanya pendonor ya, yang kemudian nanti akan disampaikan ke rumah sakit. Nah, artinya rumah sakit itu dalam artian pasien yang ada di rumah sakit, kan begitu. Nah, artinya PMI ini hanya dia itu sebagai kayak perantara. Tapi bagaimanapun juga dia pasti juga harus melakukan pelayanannya secara aman. Artinya dia juga memberikan pelayanan sebagaimana pasien itu, katakanlah tidak bisa dikatakan pasien juga ya kalau yang datang ke ini pendonor gitu ya, dia secara aman, artinya dia mendapatkan katakanlah pelayanan, misalnya mau diambil itu dicek dulu kan begitu ya, terus kemudian alat-alat yang akan dipergunakan itu juga aman kan begitu. Jadi itu peran daripada PMI yang kalau kemudian ada selentingan, oh PMI itu juga katakanlah kalau di donor di PMI itu terus kemudian nanti kalau ini yang sukarela kan tidak ada dana ya, katakanlah kemudian ada dana katakanlah, itu sebetulnya bukan seperti itu hanya untuk pengelolaannya saja, pengelolaan dari dari darah tersebut. Jadi itu yang bisa saya jawab.
Itu sementara. Ya, terima kasih Bu Anggra ini. Ya. Ini nanti sebelum Pak Peter nanti ya, ini saya membacakan satu dulu biar langsung sesuai urutan. Kepada Bu Yovita dulu, bagaimana jika pada saat terjadi tindakan donor organ, mungkin ini transplantasi organ, keluarga dinyatakan saat pendonor meninggal, apakah keluarga pendonor juga perlu untuk memberikan persetujuan terhadap donor organ sukarela tersebut? Silakan Bu Yovita. Ya, ini persoalan teknis itu ada diatur di dalam, tadi saya katakan di dalam Permenkesnya di nomor 38 2016. Jadi memang di dalam setiap tindakan transplantasi organ itu ada persyaratan administratif dan persyaratan medis yang harus dipenuhi. Kemudian transplantasi itu sendiri juga sebenarnya bisa dilakukan pada saat pendonor itu hidup atau pendonor juga sudah meninggal. Kalau di dalam undang-undangnya disebut mati batang otak. Nah, dalam hal ini ketika transplantasi itu dilakukan pada saat pasien mati batang otak ini, sebelumnya itu sudah terregister dulu. Ini kalau menurut undang-undang ya. Jadi sebenarnya itu nggak bisa dengan serta-merta ketika katakan pendonor sudah meninggal, kemudian atau ada orang yang meninggal, kemudian inisiatif dari keluarga untuk mentransplantasikan itu nggak bisa begitu, karena menurut aturan ini itu harus sudah terregistrasi sebelumnya. Gitu. Nah, ini juga yang menegaskan juga kepada kita bahwa ketika kita berbicara tentang tubuh manusia itu, baik pada saat dia hidup, awal kehidupan, sampai ketika kematiannya pun kita menempatkan itu sebagai suatu makhluk yang punya kekasan, punya keunikan yang berbeda dengan yang lainnya, gitu. Jadi untuk lebih jelasnya tentang persyaratan administratif dan persyaratan medis itu bisa dilihat di pasal 18, 19, ya dan seterusnya itu. Begitu rasanya Pak Tommy. Ya, Bu, ini menunjukkan tadi habis itu sebelum ke Pak Peter. Ini sebetulnya teknis saja mengenai donor kalau bertato. Bagaimana, Bu? Apakah boleh jika seseorang bertato untuk donor darah? Ke Bu Angga ini ya. Ke Bu Yovita juga, Bu Yovita ini. Kalau menurut saya sih ya, kalau boleh nggak orang yang bertato, kan kita lihat dulu ya proses pembuatan tatonya itu steril apa enggak sih gitu loh. Jadi kan berpikirnya bahwa kalau misalnya pembuatan tatonya itu safe, saya pikir ya nggak apa-apa. Tapi kalau tatonya itu nggak safe, artinya tidak bisa menjamin bahwa dia tidak orang ini bukan pembawa penyakit menular, katakan gitu, atau orang ini tidak membawa penyakit yang berbahaya begitu ya. Saya pikir itu masih boleh. Iya. Jadi upayanya itu cuma upaya untuk menghindari itu sih. Iya. Gitu. Cuma memang di dalam sini belum ada, di dalam hukum positif itu memang belum diatur ya Bu Ang ya? Ya, belum diatur. Tapi bagaimanapun juga kan harus diketahui pada saat orang itu mau donor, itu kan sudah di checklist dulu, ada checklistnya dulu kan begitu ya. Ada screening gitulah, harus lulus screening dulu. Iya, ada ini dia punya riwayat penyakit apa atau bagaimana, itu kan sudah ada terlebih dahulu sehingga jadi tidak artinya begini, artinya tidak mendiskriminasi kalau orang bertato itu mesti jelek, kan tidak juga kan gitu ya. Jadi terkait dengan kalau kesehatannya aman berarti dia layak untuk donor, ya sudah diberikan kan begitu. Jadi kalau menurut saya itu kan gitu ya. Nah, kalau tadi yang terkait dengan persyaratan, kalau ini saya nambahin aja yang Bu Yovita ya. Terkait dengan apakah kalau sudah mati nanti keluarganya ikutan di situ katakanlah. Kalau saya bagaimanapun juga yang namanya transplantasi organ pasti ada inform consent-nya ya Bu Yo. Kan begitu ya, ada inform consent-nya dulu kan. Bahasa undang-undangnya harus terregister dulu. Itu pasti itu harus, tidak bisa, tidak kan begitu. Jadi ada inform consent-nya dulu. Ya memang kalau pasiennya dalam kondisi tidak sadar katakanlah,
Nah, tapi kan pada saat dulu dia sudah ada kesepakatan, artinya dia ada kesepakatan untuk akan mendonorkan organ tubuhnya kepada orang lain. Jadi tidak serta-merta karena dia sudah dalam artian mau meninggal, ya sudah tubuhnya diserahkan, enggak bisa seperti itu kan gitu ya. Makanya kemudian tadi dikatakan ada perjanjian khusus, katakanlah seperti itu. Gitu ya, Bu Yo ya. Iya. Monggo Pak Tommy ya. Iya. Sudah ya, Pak Tommy. Cukup saya melengkapi aja kalau mengenai teknisnya itu memang sudah ada formulirnya secara lengkap. Ya, kemudian yang paling utama kan boleh tanya. Tanya Pak Tommy. Silakan siapa ini Pak Peter dulu. Pak Peter dulu dari tadi Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Tommy. Iya. Mohon izin pakai share screen supaya jelas dan supaya lebih tidak terlewat. Ya. Boleh tanya? Ya, silakan dulu Pak Peter. Oh, ini bukan Pak Peter, Pak Rasid. Halo. Iya. Pak Peter dulu atau Pak Rasid ini? Pak Peter masih menyiapkan. Saya menyiapkan share screen dulu. Silakan Pak Rasid. Oh iya, oke. Pak Rasid dulu ya. silakan. Oh iya. Ini masalah transplantasi organ ini ya. Kan Ibu Yunita mengatakan bahwa memang persoalan memang antara jual beli dengan keikhlasan itu kan agak tipis itu. Ya kan? Nah, memang persoalannya di kedokteran itu memang agak bingung masyarakat biasanya antara etika dan etiket. Sebenarnya kan kalau transplantasi organ itu yang diutama adalah etik, bukan etiket. Nah, kalau etiket itu kan keikhlasan. Ucapan terima kasih itu kan kalau dimaksud tindak pidana korupsi bagian dari penyuapan sebenarnya itu. Jadi sebenarnya kalau profesi dokter dia tidak boleh membawa itu di bawah wilayah etiket, tapi wilayah etika saja. Nah, ini pertanyaan saya. Karena di dalam praktek itu kadang-kadang antara etika dengan moral itu kan tidak jelas itu. Kalau di Indonesia itu, kalau di Eropa jelas itu antara etika dengan moral. Ya kan? Kalau etika itu hubungan interaksi antara sesama manusia, kalau moral itu hubungan ke atas. Nah, sehingga disebut dengan biasanya akhlak. Kalau dalam agama Islam, kalau agama lain biasa ada budi pekerti. Nah, begitu. Nah, kalau etiket itu kan berpengaruh di lingkungan di mana seseorang itu. Nah, memang saya lihat problemnya itu kalau Permenkes itu nomor 38 2016 itu memang transplantasi organ itu pertama harus ada informat konsen. Nah, yang kedua memang terregistrasi. Tapi tidak menutup kemungkinan spontanitas dari keluarga itu bisa mentransplantasikan walaupun tanpa perjanjian terlebih dahulu, karena mayat itu dua kemungkinan, bisa bagian dari diri orang yang meninggal, yang kedua bisa dari pewaris. Iya. Kira begitu. Bagaimana Ibu Dokter yang menanggapi? Terima kasih. Ya, ini sekalian nanti sebelum dijawab, tadi saya juga ada pertanyaan ini mengenai bagaimana sih kalau ucapan terima kasih kan pemberian uang dilarang, tetapi bentuknya merupakan hadiah, misalkan tidak kurang dari 1 juta, apakah ini termasuk dilarang? Mungkin nanti ini akan dijawab setelah penjelasan dari Pak Peter. Pak Peter mohon maksimal 5 menit ya, bisa memaparkan atau mungkin sharing. Silakan. Atau saya jawab dulu ya biar saya juga nggak lupa nanti. Sebentar ya Pak Peter. Oh, Ibu, nanti dulu. saya langsung ke Pak Peter ya, Pak Peter izin. Oke, jadi begini. Pijakan kita ya, kita menggunakan prinsip bioetik yang prinsipal. Jadi ada 4, itu ada respect for autonomy. Jadi itu memberikan keleluasan untuk mendonorkan organ itu sebagai sebuah perbuatan yang mulia. Kemudian yang kedua prinsip non-maleficent. Jadi setiap operasi itu menimbulkan resiko. Maka dalam hal ini antara donor dengan resipien itu bergulat dengan persoalan kemanusiaan atau persoalan etika atau apapun. Kemudian yang ketiga itu prinsip beneficence, itu artinya berbuat baik. Kemudian yang keempat itu justice for fairness. Jadi ada keadilan, ada rasa keadilan dalam proses donasi. Nah, dengan prinsip itu semua memang benar kalau secara etika ya, kalau etika itu sebenarnya mencakup cara, tapi kalau etika ini lebih pada persoalan
nilai gitu ya, persoalan manusiawi atau enggak sih. Memang itu menjadi sebuah pergulatan. Maka ketika kita bicara soal dalam kacamata hukum positif, yang ada di dalam hukum positif itu seperti ini. Tetapi sekali lagi hukum itu tidak statis. Hukum itu akan terus berjalan ketika manusia di dalam sebuah peradaban itu menemukan nilai-nilai yang lebih baik. Maka saya tidak setuju ketika dikatakan bahwa transplantasi itu nanti akan yang diperjanjikan itu adalah uang. Saya nggak setuju seperti itu, sebagaimana diatur di dalam hukum. Atau katakan misalnya dijanjikan karena ada janji itulah maka memberikan organ tubuhnya. Nah ini kan memang tatarannya di nurani gitu. Hukum positif itu hanya melihat hasil. Hukum positif tidak melihat bagaimana orang bergulat dengan perasaannya, kan seperti itu. Nah ini mungkin nanti bisa diperjelas dari sisi etikalnya ya, Dokter Peter ya. Itu seperti itu. Tapi yang jelas kalau kita lihat, makanya saya ingin sebenarnya istilah yang digunakan di dalam hukum positif itu dia tidak menggunakan terminologi menjual beli, tapi mengkomersialisasi. Karena semakin panjang orang akan berjalan peradaban semakin modern, jual beli yang tadinya uang pun bisa diganti dengan alat tukar yang lain. Mungkin seperti itu. Monggo Dokter Peter. Ya, silakan. Terima kasih. Selamat malam Bu Yovita, Bu Anggraini, Pak Tommy. Ya, apakah suara saya cukup jelas, suara saya dan jelas cukup jelas? Ya. Baik, saya menggunakan share screen supaya jelas dan nanti tidak terlewat. Jadi nanti pada saat mungkin kedua pembicara saya minta menanggapi, Bu Yovita dan Bu Anggraini bisa menggunakan urutan ini supaya tidak terlewat. Jadi saya berbicara yang pertama tentang kerisauan etik ya, ethical concern pada waktu transplantasi organ. Dan kalau kita bicara transplantasi organ, maka hampir 90% itu tentang ginjal. Ya. Memang ada transplantasi jantung, hati, dan sebagainya, tapi ginjal. Dan ini yang banyak menimbulkan masalah. Karena kita penduduk Indonesia itu kan sekitar 270 juta. Itu 200 ribuan itu sedang antri untuk dilakukan transplantasi. Sedangkan kemampuan kita itu hanya 1%. Jadi hanya sekitar 2.500 yang bisa. Dan itu pun sebagian besar ada dua macam donor ya, yang living donor dan deceased donor. Jadi donor hidup dan donor dari orang yang baru saja meninggal. Nah, ini semua yang pertama saya sebut end of life care. Itu harus ditempatkan di dalam kepentingan donor. Kenapa demikian? Karena terutama untuk donor orang hidup atau donor meninggal sekalipun, itu tidak boleh mengabaikan kesehatan atau keselamatan pihak donor. Nah, untuk donor yang meninggal, kita menggunakan prinsip DCD ya, atau donation after circulatory death. Jadi setelah jantung berhenti. Nah, jangan sampai karena ada rencana donor, lalu pertimbangan-pertimbangan untuk keselamatan pasien itu terabaikan atau dinomorduakan. Ini berhubungan dengan poin berikutnya yaitu futility declaration. Jadi ini artinya adalah pernyataan bahwa memang donor yang akan meninggal itu memang tidak bisa ditolong lagi, misalnya kecelakaan berat ya atau misalnya sakit berat sehingga tidak perlu ada upaya lebih lanjut. Nah, itu organnya bisa untuk donor. Jadi harus ada deklarasi tentang futility ini paling sedikit 2 dokter senior dan yang satu harus lebih tinggi keilmuannya. Sehingga ini independen keputusannya. Kemudian berikutnya ada shared autonomy. Setiap manusia itu punya otonomi ya. Otonomi di sini ada 3 dalam untuk transplantasi organ. Yang pertama untuk donor, yang kedua untuk resipien, dan yang ketiga untuk tim dokternya. Tim dokternya itu ada 2. Dokter yang membedah pasien yang akan menjadi donor untuk diambil ginjalnya. Kemudian dokter yang membedah pasien yang akan menerima donornya. Jadi ada 4 pihak otonomi, yaitu donor, resipien, pembedah donor, dan pembedah resipien. Ini sering dilupakan, tidak dibahas ini. Padahal ini penting sekali. Nah, shared autonomy ini penting karena apa? Terutama memang untuk pihak donor. Ya. Sebab ada kemungkinan, terutama donor hidup. Kalau donor setelah organnya diambil, ginjal misalnya, diambil 1 ginjalnya, kita punya 2, tinggal 1 ginjal. Tetapi kemudian, di kemudian hari dia terserang penyakit, hanya punya 1 ginjal, dia justru bisa memerlukan ginjal. Jadi yang tadinya dia donor ginjal, itu bisa suatu saat dia justru memerlukan donor ginjal. Ini jarang dibahas, padahal ini sering terjadi. Nah, ini yang harus sangat diperhitungkan. Kalau di luar negeri ada yang istilahnya opt-in and opt-out. Jadi bisa orang menyatakan dia donor,
Tetapi setelah dia mengerti, memahami, dan sebagainya, dia menarik diri, opt-out. Itu bisa. Jadi perjanjian sebelumnya, deklarasi sebelumnya bahwa dia akan jadi donor, dia sudah punya kartu donor, dia tarik kembali, dibatalkan. Itu secara hukum bisa, di luar negeri begitu. Kemudian yang berikutnya adalah harms. Harms itu hal-hal yang merugikan. Ini yang saya sebut tadi pada pihak donor. Dia suatu saat dia justru bisa menjadi pihak resipien. Dia mengharapkan donor dari pihak lain. Karena dia sudah tinggal satu ginjalnya dan sakit pula. Manusia normal kan ginjalnya 2. Saat yang satu sakit, ada yang lain berfungsi. Tetapi pada gagal ginjal, yang cuci darah, apalagi perlu donor, itu dua-duanya gagal. Kalau hanya satu yang gagal, maka yang satu bisa mengambil alih, ada kompensasi, bisa itu. Tetapi kalau dua-dua gagal, ya dia harus dialisis, atau cuci darah, atau transplantasi, itu yang terbaik. Berikutnya adalah best preference. Best preference itu artinya hal yang terbaik untuk kepentingan donor dan resipien, dua-duanya. Untuk donor, itu harus betul-betul tidak ada paksaan, tidak ada tekanan atas kemauan sendiri. Ini saya tekankan karena terutama di China dan di Eropa Timur, itu ada donor yang sebenarnya dia mau tetapi dia terpaksa. Misalnya terpidana hukuman mati. Saya sudah singgung pada pembicaraan lalu. Itu pemerintah China itu mereka realistis dengan penduduk yang sekian miliar itu, 2 miliar lebih kalau nggak salah. Itu banyak sekali gagal ginjal. Dia perlu banyak ginjal. Nah, kemudian dia menawarkan kepada terpidana mati. Ada opsi lain. Kalau Anda mau donor organ, terutama ginjal, hukumannya bisa menjadi lebih ringan atau malah bebas sama sekali. Dan ini banyak yang mau, sehingga dulu banyak isu di luar bahwa China itu jual beli ginjal, itu tidak benar. Tetapi ada opsi yang diberikan kepada mereka untuk terpidana mati. Berikutnya adalah shortage of donor. Ya, silakan Pak Peter, waktunya sudah habis sebetulnya. Ya, saya lagi 1 menit. Ya, silakan. Menarik ini. Yang saya tanggapi ini penting karena tidak ada pembicara kedokteran dari tadi. Iya, betul. Tapi kalau saya menghormati moderator. Kemudian shortage of donor, ya kekurangan donor. Di Indonesia tadi saya sudah katakan sekitar 200.000 perlu donor. Yang mau donor itu pun donor sudah meninggal hanya 2.500. Yang donor yang masih hidup atau living donor, terutama dari keluarganya, itu mungkin hanya sekitar 1.000 orang. Yang perlu itu 200.000. Bisa dibayangkan itu. Jadi harus perlu pertimbangan yang realistik. Yang terakhir, saya singgung tentang donasi darah atau donasi darah. Itu memang perlu informed consent, tadi sudah disinggung, betul. Iya, betul. Saya tahu pasti bahwa Palang Merah belum melakukan ini. Kalau kita donor darah, saya rasa akan semua banyak sudah donor darah ya. Saya kebetulan sudah 142 kali, saya sudah hafal. Keren. Jadi pada waktu donor, kita hanya mengisi data kita, pernah sakit ini enggak, ini enggak. Tapi cuma itu, bukan pernyataan bahwa saya bersedia dengan sukarela transfusikan darah dengan segala risiko yang sudah saya mengerti dan informasi yang sudah saya dapat. Itu tidak ada. Tidak ada. Saya sudah pernah tanyakan ini pada waktu saya ke Jakarta, waktu dapat 100, kemudian dapat ketemu Presiden SBY. Itu waktu itu Wakil Presiden Yusuf Kala, Ketua PNI. Saya sudah katakan, Pak, ini tolong Pak dibenahi. Ya oke, kami akan benahi. Tapi kami sekarang belum. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan saja. Dan mungkin saya mohon tanggapan dari Bu Anggreni dan Bu Yuvita tentang hal-hal yang saya sebut ini, supaya tidak kelewatan share screen ini bisa sementara. Kalau hafal, saya kalau hafal. Tapi ini mungkin saya nanggapin ya, saya nanggapin sebentar deh. Ya, terima kasih Dok atas masukannya, karena memang perspektifnya pasti dari perspektif kedokteran dan etik. Nah, inilah yang saya sebagai orang yang katakan saya penstudi hukum di dalam hal ini, memang pada faktanya memang hukum itu sekali lagi tidak statis. Hukum itu akan berkembang dan inilah gunanya satu studi interdisipliner, gitu ya. Jadi secara hukum positif kita tahu bahwa mungkin ada kekurangan hal-hal yang kurang, tapi dengan studi interdisipliner seperti ini berharapnya melalui tulisan kami nanti yang secara khusus akan diterbitkan bukunya, mungkin itu juga bisa memberikan sebuah pencerahan untuk pembentukan hukum di masa mendatang, karena sekali lagi hukum nggak statis, bukan berarti hukum itu tidak bisa berubah. Itu, dan paradigma ketika hukum itu berfungsi sebagai social control atau social engineering pun itu masih akan berproses. Begitu Dok. Jadi saya terima kasih sekali untuk saya interupsi sedikit tentang tadi yang katanya donor jual beli
organ dan jadi memang perlu ada kompensasi ya. Saya justru kalau tidak ada kompensasi itu tidak ada justice, tidak ada keadilan. Karena begini, kalau misalnya pihak donor dan resipien sudah sepakat, apakah itu namanya kompensasi, apakah itu apapun namanya, ucapan terima kasih dan sebagainya, itu tidak ada yang salah dengan itu. Karena otonomi kedua pihak itu dihormati. Justru kalau tidak dihormati, jadi misalnya dia menerima organ, tetapi tidak ada kompensasi apapun, itu tidak bisa juga, karena merugikan otonomi yang lain. Justru tidak unethical itu. Nah, sekarang masalahnya adalah banyak sekali sekarang orang yang justru tujuan utamanya adalah dia keperluan. Nah, itu Dok. Jadi memang motivasi itu memang hukum harus membatasi ketika orang menggunakan satu frasa di dalam hukum itu sebagai suatu alat pembenar. Kalau kita sih bicaranya memang benar, kasihan dong kalau nggak ada kompensasi, apalagi dengan resiko yang harus ditanggung oleh si donor, kan begitu kan. Tapi paling tidak untuk saat ini dari hukum positif berusaha untuk melindungi itu. Maka kemudian pemaknaan frasa di dalam hukum positif itu yang mungkin perlu pembenahan terus menerus. Saya interupsi lagi. Mungkin diskusinya panjang banget ya Dok, kayaknya ini saya lihat satu lagi terakhir. Udah banyak sekali. Maaf, jadi saya dari segi kepentingan keselamatan masyarakat ya. Sekarang itu kita perlu sekali, Anda mungkin punya keluarga, punya teman yang cuci darah. Tahu nggak bagaimana penderitaan mereka? Dan selain kematian, semua jual semua. Apakah keadaan yang demikian dipertahankan, padahal kita perlu donor yang banyak. Padahal banyak donor yang bersedia kalau ada kompensasi. Apakah kita hanya hipokrasi aja? Jadi kita bilang, oh nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Tetapi makin banyak orang mati karena gagal ginjal. Padahal itu sudah bisa diatasi. Terima kasih. Ya, kalau saya nyambung terkait dengan belum adanya informed consent. Ya, memang kalau secara ini memang di donor darah itu sepertinya belum ada informed consent karena ini ada pengertian yang berbeda. Kalau di PMI itu mungkin pengertiannya tadi screening itu ya mengisi formulir itu segala macam itu mereka anggap itulah informed consent. Sementara sebetulnya informed consent sendiri itu sebetulnya informasi consent persetujuan setelah diberikan informasi. Nah, kita ini kalau misalnya mau donor itu kan tidak diberikan informasi yang yang semestinya kan begitu. Ya, saya setuju dengan Dr. Peter ya. Dan terkait dengan tadi transplantasi organ, nanti saya malah justru kepingin lebih mengerti lebih dalam kan begitu ya. Karena kebetulan ini saya ada mahasiswa S3 yang lagi mengambil disertasi tentang itu. Nah, kebetulan saya nanti saya mohon ininya Dok info lebih lanjut. Tadi supaya baik, Bu Anggreni, mohon maaf terima kasih. Putus langsungnya. Silakan Pak Selamat bisa dari tadi melambaikan tangan. Ya, oke, monggo. Terima kasih Pak Tommy. Di dalam pasal 64 ayat 2 ayat 3 itu saya yang ayat 3 dihapus saja barangkali sehingga cukup dengan kalimat dikomersialkan saja karena ayat 3 itu menurut saya terlalu kabur itu karena sudah jual beli berarti di lain selain jual beli diperbolehkan. Nanti tidak tanggapan Bu Yovita. Dan yang kedua, saya ingin pendapat dari Bu Yovita maupun Bu Anggreni bahwa apakah transplantasi organ itu diperbolehkan? Kalau memang iya, listingnya apa? Karena saya lihat di paragraf pertama kali bahwa dikatakan manusia itu satu kebutuhan yang utuh, yang bulat, gitu ya, tidak dapat dilepas bagian-bagiannya. Tapi di sini nampaknya ada semacam kontradiksi. Di satu sisi manusia itu juga satu kesatuan yang utuh, tapi di sisi lain dapat ditransplantasikan ya dengan diambil satu ginjal misalnya. Kemudian yang ketiga, barangkali saya sepakat dengan Dr. Peter ya barangkali ya. Apapun namanya dengan donor atau jual beli atau tukar menukar, intinya ada perpindahan organ ya. Alangkah baiknya dilegalkan aja jual beli itu sehingga pemilik
organ tubuh itu ramai-ramai mendonorkan organnya gitu ya. Satu sisi demi kemanusiaan itu keselamatan orang sakit, di sisi lain secara ekonomis pemilik ginjal misalnya itu cukup memperoleh uang gitu. Daripada sembunyi-sembunyi toh pada akhirnya si pendonor itu sering ditipu ya, diperjanjikan tidak tertulis, pada akhirnya setelah ditransplantasi nggak diberi apa-apa. Terima kasih Bu Yovita maupun Bu Anggreni. Boleh menanggapi? Yang saya dulu ya. Kalau pertanyaannya tadi adalah boleh atau tidak boleh? Ya, boleh atau tidak boleh dalam kacamata hukum positif, tentu jawabannya boleh. Legalkah? Jawabannya legal. Karena itu diatur menurut hukum positif. Sementara pendapatnya manusia itu satu kesatuan utuh gitu. Gini, kita melihat manusia sebagai satu kesatuan utuh itu bukan berarti bahwa terus tidak boleh diambil, dipisah-pisah, nggak seperti itu. Jadi pengertian bahwa manusia itu kesatuan utuh itu adalah manusia itu utuh jiwa dan raga. Nah, keutuhan jiwa raga ini pun ada kalanya pada suatu saat dia mengalami sakit, ya kan? Nah, ketika ini mengalami sakit dan membutuhkan pertolongan orang lain demi yang kita bilang tadi paradigma di awal itu bahwa demi sebuah kehidupan, demi sebuah perbuatan yang juga baik dari donor juga baik dari resisien, kenapa enggak? Nah, persoalannya yang terjadi, tunggu dulu Pak, persoalan yang terjadi di dalam hukum positif itu adalah persoalan jual beli tadi kan. Nah, ini memang kembali lagi ke nilai rasanya kita gitu. Jangan sampai undang-undang tidak membatasi lalu terjadi eksploitasi atau instrumentalisasi manusia menjadi barang. Nah, itu yang dihindari di dalam hukum positif. Jadi, saya pikir rasio legisnya kenapa pembuat undang-undang memberikan batasan-batasan itu supaya tidak terjadi satu eksploitasi atau orang menggunakan bagian tubuhnya diinstrumentalisasi sebagai suatu alat untuk memperoleh komoditi. Nah, itu yang saya pikir nggak bolehnya tuh di situ. Gitu. Ya, maksudnya kemanusiaan ya. Ya, kita berbicara bahwa undang-undang itu adalah untuk siapa sih? Untuk manusia kan, gitu. Nah itu. Ya. Mungkin nanti Bu Anggreni. Ya, kalau saya terkait dengan darah, ya beda dengan kalau tadi ginjal. Kalau ginjal itu di tubuh manusia hanya ada 2, kan begitu ya. Tapi kalau darah ini kan diproduksi terus, oleh karena itu ya boleh ya. Dan itu demi kemanusiaan juga, dan justru itu dianjurkan. Karena apa? Supaya darah ini senantiasa baru kan begitu. Tadi Pak Peter malah sudah berapa kali Pak? 100 berapa kali Pak? 120 kali atau berapa Pak tadi ya Pak ya? Nah, jadi kalau donor darah boleh, tapi kalau donor organ yang lain ya, terutama kalau ginjal, karena ginjal itu hanya 2, kalau diambil 1 ya udahlah, karena secara kedokteran manusia pakai ginjal 1 masih bisa hidup, ya ini demi kemanusiaan namanya kan itu ya sudah kan begitu ya. Dan itu undang-undang juga mengatur, meskipun ya tidak terus kemudian ya sudah kalau begitu dilegalkan saja, kenapa tidak ya. Nah kalau sudah dilegalkan terus akhirnya ya itu tadi nanti ya tidak ada aturan, terus akhirnya orang menjual belikan organnya. Legalitasnya bisa dituangkan dalam undang-undang karena begini kan sebenarnya begini Pak. Ya. Kalau bicara soal legal dan nggak legal kan memang kita mau gimana lagi, kita patokannya adalah undang-undang. Iya, undang-undang legal berubah kan gampang undang-undang. Sulit undang-undang. Enggak itu juga Pak. Enggak juga seperti itu Pak. Jadi memang irisannya itu antara persoalan etik dan persoalan hukum kan gitu ya. Kalau Dr. Peter, etik enggak Dr. Peter? Karena nanti dianggapnya itu barang kan begitu ya. Tadi itu sudah bolak-balik ngomongnya ini nih bukan barang kan begitu ya. Ya, jadi semoga ini. Baik, Bu Yovita, Bu Anggreni. Ya. Silakan langsung justifikasi atau statement penutupnya. Ada tanggapan 1 bisa? Jangan lama-lama, Pak. Setengah menit. Silakan setengah menit. Tidak perlu share screen ya. Begini. Ya, saya singkat saja. Saya hanya mau menekankan secara bioetik itu akan selalu mendukung, selalu linear dengan kesehatan. Karena apa? Dasarnya sama.
itu pro human life dan pro human rights. Jadi kita tidak pernah antara etik dan kesehatan itu saling melindungi. Yang pertama tadi saya sudah sebut otonomi ya. Apakah itu dalam soal donasi darah atau donasi organ, itu selalu dasarnya otonomi itu. Jadi kalau tadi soal organ itu, yang donor dikurangi haknya, tidak boleh menerima imbalan, itu sudah melanggar otonomi dan hak asasi dia untuk menerima imbalan itu. Itu saja yang ingin saya tambahkan. Terima kasih. Ya. Sepakat, silakan Dokter. Bu Yovita sama Bu Anggra ini bisa memberikan closing statement. Bagaimana? Ya, monggo mungkin Bu Mbak Anggra ini dulu ya. Ya. Menarik soalnya ini. Bisa. Kalau Betul. saya yang namanya donor itu ya sesuai dengan hati nurani lah ya, kan gitu ya. Bagaimanapun juga kita manusia punya hati nurani. Kalau katakanlah memang Tuhan sudah mengatakan juga kalau misalnya kita tidak bisa berdonor dengan kita berkorban dengan harta benda kita, ya sudah dengan tubuh kita pun boleh. Tapi tetap ada koridor-koridor hukum yang harus dipenuhi. Karena bagaimanapun juga hukum itu dibuat untuk kebahagiaan manusia, bukan hukum dibuat untuk menyengsarakan manusia, tapi hukum dibuat untuk membahagiakan manusianya. Demikian closing saya. Silahkan monggo Bu Yovita. Ya, saya masih tetap dengan statement saya di awal tadi bahwa tubuh ini harus kita cintai, gitu ya. Tubuh ini tidak bisa diinstrumentalisasi. Maka ketika kita pun mau menjadi donor, janganlah gunakan untuk motif mencari keuntungan diri, tapi untuk perjuangan yang berpihak pada nilai manusia, kemanusiaan. Kalaupun menjadi resipien, juga harus senantiasa memperjuangkan nilai manusiawi bagi orang yang sudah mendonorkan. Terlepas apakah hukum itu saklek atau hukum itu memberikan batasan yang mungkin juga tidak memuaskan kita ketika kita melihat dari berbagai disiplin ilmu, itu bukan satu masalah. Karena sekali lagi hukum juga bukan satu hal yang absolut, mutlak atau statis untuk sepanjang masa. Mungkin saya juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kehadiran semuanya, meskipun mungkin kita juga seandainya ada waktu saya akan sangat senang bisa berdiskusi lebih panjang lagi. Dan terima kasih saya untuk The Rosari yang dipimpin oleh Pak Tommy, kemudian Cita Prasada dengan Pak Slamet, dan GY Legal Consultant. Semoga kita bisa memberikan satu kontribusi yang positif bagi penormaan persoalan hukum, persoalan bioetik di dalam hukum Indonesia. Ya, terima kasih Bu Anggra ini, hukum membahagiakan manusia. Bu Yovita, tubuh harus dicintai. Mungkin yang lebih penting dari diskusi ini, yang paling utama donor cinta mungkin ya. Di antara kita semua. Donor cinta. Bisa diangkat jadi topik menarik. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak. Selamat malam, selamat istirahat. Terima kasih banyak. Selamat malam. Sampai ketemu. Terima kasih. Terima kasih semuanya.